Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tumbal Bapak Wewe, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Walah, isi urip ra gelem srawung, giliran wis mati ngajak suloyo, geram Bu Narto. Semasa hidup tidak mau bersosialisasi, saat sudah meninggal malah mengajak bertengkar. Aku sampai heran. Baru kali ini ku tahu sifat asli wanita yang terlihat lembut tersebut. Kusungkingkan senyum getir, tetapi baru menarik bibir, gedoran pada pintu membuat nyaliku menciut. Brak. Bu Narto terdiam. Mungkin ia sedikit menyesal dengan perkataannya. Hembusan angin membawa aroma amis darah dan busuk. Aku menggenggam lengan emak erat. Dinding rumah bergetar hingga salah satu jendela terbanting kencang. Aku menjerit, diiringi emak yang mengucap istighfar dan mulut gemetar. Bu Narto menarik bajuku. Tidak aku dengar lagi umpatan kasar dari bibirnya. Tiba-tiba sebuah benda terlempar ke dalam, menghantam televisi, lalu jatuh di hadapan kami. Bu Narto memantikan korek api. Walau hanya sekilas cahaya yang tercipta, kami tahu benda apakah itu. Aku melipat kaki, menjauhkan diri dari potongan kepala yang bersimbah darah. Bau amis memenuhi ruangan, membuat perut mual. Sepi. Kami tidak berani bersuara, bahkan bernapas pun kutahan sebisa mungkin. Siren ambulan meraung di kejauhan. Samar dari arah teras terdengar seperti ringikan kuda atau tawa yang menyerupai suara hewan berkaki empat tersebut. Emak di sampingku bergumam, menyebut asma Allah yang langsung kuikuti dalam hati. Perlahan aroma amis menghilang, listrik pun menyala. Aku menutup wajah, tidak berani menatap lantai yang kini terlihat nyata. Sudah pergi, bisik emak. Aku menatap Bu Narto. Wanita itu berbibir pucat pasi. Beberapa saat ia hanya terdiam, pandangannya kosong ke depan. Istighfar, Bu, ucap emak menepuk bahunya. Astagfirullah, desisnya tertahan. Ponselku berdering, ibu menelpon. Entah kenapa saat listrik padam tadi aku tidak terpikirkan jika membawa alat komunikasi. Assalamualaikum, Bu, sapa aku lirih. Waalaikumsalam. Bagaimana, Duk? Kamu mau pulang gak? Suara ibu terdengar khawatir. Bening bagaimana? Aku malah balik bertanya, mengingat bayi mungilku tersebut membuat dada kembali nyeri. Asiku belum sepenuhnya terpompa. Bening anteng dari tadi, tapi ini asinya sudah mau habis. Ibu khawatir gak cukup buat malam kalau kamu gak pulang, ujar ibu. Aku menatap kantung ASI yang baru terisi setengah. Apa ada orang yang mau kemari? Biar Nuni titipkan ASI lagi buat persediaan malam, ucapku. Nanti ibu carikan ya. Suamimu bagaimana? Ibu lagi-lagi bertanya mengenai kondisi Mas Rama. Mengingat lelaki itu, dadaku bergemuruh. Berbagai perasaan entah menyusup dan mengaduk hati. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Mas Rama jelas sudah terjerumus dalam lembah hitam. Ada sore itu ia tidak mengangkat jemuran dan menemukan Popok Wewe yang kemudian hari menjadi jalan pintas yang mengais rezeki. Dok, panggil ibu. Iya, Nuni nggak tahu Mas Rama ada di rumah. Sekarang Nuni sedang mengungsi di rumah Bu Narto. Soalnya aku menelan ludah. Enggan rasanya menyebut tentang Mbak Ayu.
mengingat kondisi jasadnya yang mengenaskan. Ya sudah, jaga diri baik-baik. Nanti ibu kabari lagi mengenai orang yang akan menjemput asimu untuk bening. Assalamualaikum. Tutup ibu. Waalaikumsalam. Mbak Nuni, tenangkan pikiran dulu, biar asinya banyak. Untung bening ganteng ya. Emak tersenyum, aku pun mengangguk. Bu Narto berdiri. Wajahnya tergurat raut gelisah. Ia menyilangkan kaki tak lama berjalan mundar-mandir sambil tangan menekan perut. Mau ke kamar mandi, Bu? Tanya emak. Iya. Bu Narto mengangguk malu. Mari, saya antar, ajak emak. Aku gegas berdiri, rasanya tidak nyaman jika di ruang depan ini sendirian. Lebih baik aku ikut mereka saja. Namun baru hendak melangkah, terdengar deru motor berhenti di halaman. Kami saling berpandangan. Bu Narto gegas ke jendela kaca dan menarik sedikit tirai. Mas Rama, ucapnya menoleh ke arahku. Aku bergeming. Apa Mas Rama akan menjemputku? Dek, kamu di dalam? Panggil lelaki itu tanpa mengetuk pintu. Aku memegang lengan emak dengan erat. Kugelengkan kepala dengan ragu. Hanya emak yang tahu kejadian di rumahku siang tadi. Sukemi bisa saja datang lagi, bahkan memaksaku untuk mencelakai Mas Rama. Dek, Bu Narto. Kali ini Mas Rama mengetuk pintu cukup keras. Emak mengangguk, meminta Bu Narto agar membukakan pintu. Mas Rama, mari masuk, ajak Bu Narto melirikku. Makasih Bu, saya mau jemput Nuni, ucap Mas Rama terus terang. Mas, Mbak Nuni sepertinya harus istirahat. Biar saya dan Bu Narto menemani di sini, ucap emak dengan tenang. Kenapa harus di sini? Di rumah kami kan bisa, tukas Mas Rama. Soalnya Mbak Nuni masih shock dengan kejadian hari ini. Biarlah Mas, di sini saja. Kalau di rumah takutnya nggak bisa istirahat dengan tenang, jelas emak. Mas Rama mengusap wajah kasar. Ia menatapku tetapi aku hanya melempar sedikit senyuman. Benar begitu Dek? Tanya Mas Rama dengan datar. Iya, aku di sini saja, sautku mengangguk. Ya sudah, besok pagi ayo jemput bening. Ia mengangguk sekali, lalu berbalik pergi. Kuhembuskan nafas lega. Setidaknya Mas Rama tidak memaksa. Jadi ke kamar mandi? Tanya emak kepada Bu Narto. Wanita itu mengangguk. Ia gegas menutup pintu dan berlalu ke belakang. Aku mengikuti langkah mereka, meski perasaan masih tidak tenang. Benarkah Mas Rama akan baik-baik saja? Paginya aku diantar pulang oleh emak. Semalam sekitar pukul 20 Pak Heru datang atas permintaan ibu untuk mengambil ASI. Aku merasa lega karena setidaknya bening tidak kelaparan. Potongan kepala Mbak Ayu sudah disatukan dengan tubuhnya yang lain dan dibersihkan di rumah sakit. Rencananya ia akan dikebumikan nanti siang di samping makam Mas Barga. Mengenai hasil otopsi, ia memang dinyatakan sedang hamil 8 minggu. Penyebab kematian karena serangan binatang buas. Ini terdengar tidak masuk akal, mengingat penemuan kepalanya saja membutuhkan waktu berjam-jam. Terlebih bagaimana mungkin binatang buas memenggal kepala. Namun di bagian tubuhnya yang lain memang terdapat bekas cakaran kuku panjang. Bajunya koyak, tidak ada jejak sidik jari orang lain selain milik Mbak Ayu sendiri. Aku mematung di teras. Emak ingin menemaniku lebih lama, tetapi aku menolak. Rumah Mbak Ayu tidak ada orang. Semua warga sepakat acara kirim doa dilakukan di masjid, sama seperti saat kematian Mas Barga. Kalau begitu saya pulang dulu. Hati-hati Mbak, pesan emak sebelum pulang. Makasih Mak, aku mengangguk. Wanita berbadan kecil itu tergesa meninggalkan halaman. Kuhela nafas panjang. Tak kusangka kemarin kami melewati hari yang sangat melelahkan. Untunglah semalam kami bisa tidur cukup nyenyak.
walau sesekali terganggu oleh listrik yang berulang kali padam dan aroma amis yang menyengat. Aku mendorong pintu yang setengah terbuka. Aroma masakan tercium dari arah dapur. Sepertinya Mas Rama sedang membuat nasi goreng dan telur dadar daun bawang kesukaanku. Assalamualaikum. Sapaku menapaki lantai yang terasa dingin. Sudah pulang, Dek? Suara Mas Rama dari arah dapur. Aku terdiam, bahkan sekarang Mas Rama jarang sekali mengucap maupun menjawab salam. Sarapan yuk, Mas buatkan nasi goreng dan telur dadar. Ia menghampiriku yang terduduk di sofa. Iya, aku menjawab malas. Kamu masih kaget ya? Mas pun begitu. Tapi kita harus sadar bahwa memang takdirnya seperti itu. Hibur Mas Rama seolah tak ada beban, padahal dirinya lah penyebab semua peristiwa ini terjadi. Apa kamu gak sedih? Selidikku. Wajah Mas Rama memerah. Apa maksudmu, Dek? Bayu. Dia mengandung anakmu kan? Tandasku. Mas Rama duduk di hadapanku. Benar, ia tidak seperti Mas Ramaku yang dulu. Wajahnya terlihat kusam, mata cekung dan berkantung, serta bau badan yang tidak sedap. Mas gak nyangka itu akan terjadi begitu saja, ucapnya lirih. Aku menahan gejolak di dada yang siap memuntahkan beragam kalimat pedas untuknya. Sesak, napasku sampai tersenggal karena sakit yang teramat sangat. Kamu tahu Sukemi kan? Tegasku tak sabar. Apa? Mata Mas Rama melotot. Sukemi, dia yang membunuh Mbak Ayu, juga menjebakmu hingga melakukan hal terlarang itu dengannya. Tapi aku tidak menyangka jika kamu pun memiliki kamar rahasia. Geramku. Mas Rama diam 1000 bahasa. Aku tahu ia pasti bertanya-tanya dari mana aku mengetahuinya. Sekarang, biarkan aku pulang ke rumah ibu. Lekas bakar kain itu jika masih ingin kita kembali seperti dulu. Tandasku. Dek, tunggu. Mas Rama menahan tanganku tetapi aku menepisnya. Sementara biarkan aku pergi, Mas. Jika kita terus bersama. Aku terdiam. Ku tarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya kasar. Kenapa, Dek? Kamu mau meninggalkan aku? Iba Mas Rama. Aku menggeleng. Aku bisa saja tanpa sadar membunuhmu. Jika itu terjadi, Sukemi menang. Lirihku. Aku meraih tas dan gegas keluar. Ku tahan air mata agar tidak ada yang tahu kemelut dalam rumah tanggaku. Namun Mas Rama mengejar. Ia menahan lenganku untuk sesaat. Izinkan Mas mengantarmu. Mas pun ingin bertemu Bening. Ucapnya lirih nyaris tak terdengar. Aku melirik rumah Bayu. Meskipun mungkin semua ini bukan salahnya, tetapi pengkhianatan yang dilakukan Mas Rama dan wanita itu masih membuatku nyeri. Katakanlah semua ulah Sukemi. Namun ada sikap Mbak Ayu dari awal tidak membuatku kesal. Mungkin aku bisa sedikit berbaik hati memaklumi. Dek, panggil Mas Rama. Ya sudah, ketusku. Saat Mas Rama menyiapkan motor, tiba-tiba aku terpikirkan hal lain. Benar, aku akan membuat pilihan tegas kepadanya. Menemukan benda laknat itu dan memusnahkannya, atau tidak akan memberi kesempatan kepada Mas Rama untuk memperbaiki hubungan kami. Mas, ucapku sebelum naik ke boncengan. Iya, Dek. Mas Rama menoleh, aku membuang wajah. Kita ambil popok wewe yang kamu simpan dan membakarnya. Mungkin setelah itu kita bisa menata lagi hubungan ini, ujarku. Mas Rama tak menjawab. Bagaimana? Atau kamu memang sudah lama ingin rumah tangga kita berakhir? Sinisku. Bukan begitu. Tapi kain itu... Mas Rama ragu. Sekilas kulihat ada raut bimbang di wajahnya. Kenapa dengan kain itu? Selidikku.
Mas sudah jadikan bubuk dengan mencampurnya dengan kaldu, ucapnya menuduk dalam. Apa? Kamu gila, Mas? Pekiku tertahan. Gegas kalimat istighfar ku gumamkan berulang-ulang. Lagi pula, percayalah dek, ini gak meminta tumbal. Yakinnya seperti orang yang benar-benar kehilangan akal sehat. Astagfirullah, Mas. Aku menggeleng kesal. Meskipun tanpa tumbal, apa kamu pikir ini diridhoi Allah? Lagi-lagi ia hanya bungkam membuatku geram. Baiklah, ayo kita ke kios, ajaknya. Aku sedikit bernafas lega. Setidaknya Mas Rama mulai berubah pikiran. Walau entah bagaimana hasilnya, aku ingin masalah ini tertutup rapat. Bahkan bapak dan ibu pun belum tahu. Sepanjang jalan aku merenungkan apa yang telah terjadi beberapa bulan terakhir. Aku lekas menyadari kejanggalan dari usaha Mas Rama. Pun dengan kemunculan Sukumi pertama kali yang menyebut kata tukarkan. Apa maksudnya itu? Apa makhluk itu meminta imbalan atas kain yang ia berikan? Namun bukankah Mas Rama bilang tanpa tumbal? Dek, panggil Mas Rama. Maaf, aku tak membalas. Ya memang sudah sepantasnya ia meminta maaf. Selama ini ia memberikan nafkah dan rezeki yang tak pantas. Astagfirullah. Sejak kapan kamu tahu kalau ia bernama Sukemi? Sebanyak apa kamu tahu tentang makhluk itu? Tanya Mas Rama kemudian. Aku bertemu dengannya saat Bening diculik, sahutku. Lalu ada satu makhluk lagi di rumah kita. Deru mesin motor memelan. Kupikir Mas Rama memang sengaja sedikit menarik rem agar kami leluasa berbincang. Namun ia seperti kebingungan. Beberapa kali tangannya bermain gas, tetapi motor malah melambat. Di depan adalah gugusan hutan jati. Meskipun jalan cukup datar, tetapi kawasan cukup sepi. Mas Rama tadi sengaja mengambil jalur ini karena jalan biasanya sedang ada perbaikan. Kenapa? Aku melongo ke depan. Nggak tahu dek, nggak bisa digas, sahut Mas Rama bingung. Tangan kanannya mencoba menarik setang dengan lebih keras. Deru mesin terdengar seperti erangan. Ban motor malah bergeming di tempat. Aku mencoba melihat ke bawah. Mungkin saja ada yang tersangkut. Namun di luar dugaan, motor melesat nyaris terbang hingga membuat tubuhku terlempar. Sesaat aku tidak menyadari apa yang terjadi. Mataku masih bisa menangkap motor merah itu melaju tak terkendali menuju kawasan hutan jati. Mas Rama berteriak hingga benturan keras membuatku terpejam ketakutan. Dek! Sentak Mas Rama. Aku membuka mata. Apa ini? Bagaimana bisa semuanya baik-baik saja? Jelas-jelas tadi motor kehabisan bensin. Mas mau dorong sampai warung depan. Kamu naik aja, gak apa-apa, ucap Mas Rama tanpa luka sedikit pun. Jadi apa yang kulihat tadi? Mimpi? Entahlah. Mas Rama bersiap mendorong motor, tetapi aku gegas turun. Aku jalan sajalah. Tukasku mengusap pelipis yang sekilas terasa berdenyut. Kamu capek? Kalau begitu tunggu saja di sini. Mas akan beli sebentar. Di depan ada warung. Semoga sedia bensin, ujar Mas Rama. Aku menggeleng. Ku ikuti langkahnya yang tergesa. Aneh, tadi itu apa? Kenapa terasa seperti nyata? Untunglah warung yang Mas Rama maksud memang menjual bensin. Pemilik warung tersebut wanita gemuk yang entah kenapa membuatku enggan menatapnya. Mungkin karena aku masih terbayang-bayang sosok Mbak Ayu dan kematiannya yang tragis. Tiba di depan kios, Mas Rama gegas membuka pintu. Aku menunggu sambil memperhatikan gelagatnya yang sedikit kaku. Ia hanya membuka pintu dorong tersebut dengan sedikit, lalu menyelinap masuk. Benar hanya ini? Tanyaku menatap bubuk putih dalam toples yang pernah ku jumpai di dapur. Ada rasa mual membayangkan benda tersebut. Ternyata selalu ia campurkan ke dalam kuah bakso. Mas Rama mengangguk.
Aku pun bersiap membawa benda itu keluar. Tetapi belum sempat beranjak, dari atap kios terdengar derak benda patah. Aku baru hendak mendongak saat tengkuk terasa tertimpa sesuatu. Allah! Aku pun tersungkur. Samar terasa tangan dingin Mas Rama meraih tubuhku. Ia terus memanggil namaku hingga sebelum kesadaranku lenyap, terdengar ia mengumpat, "Makhluk sialan!" Aku terbangun di klinik. Kali ini bukan mimpi. Kepalaku terluka akibat tertimpa usuk kios. Mas Rama yang melihatku bangun langsung mendekat. Wajahnya terlukis gurat penyesalan yang mendalam. "Ini ulah makhluk itu. Mas gak akan membiarkan yang menyakitimu lagi," desisnya. Aku duduk. Untunglah hanya mengalami pingsan dan sedikit memar. Setelah menyelesaikan administrasi, Mas Rama mengajakku pergi. Klinik kecil ini hanya berjarak 100 meter dari kios. Ia membawaku kemari jalan kaki. "Di mana benda itu?" tanyaku saat tiba di depan kios. "Dek, ia nggak akan membiarkanmu membakarnya. Sudah ya, biarkan saja. Mas gak mau kamu celaka," ujarnya membuatku menatapnya tajam. "Apa Mas? Sekarang kamu berubah pikiran?" "Bukan begitu. Tapi Mas, berikan," desakku. Mas Rama tidak merespon. Entah kenapa melihatnya hanya diam, membuat darahku mendidih. Setumpuk kebencian merayap ke ubun-ubun. Kulihat potongan usuk sepanjang kurang lebih 70 cm yang sempat menimpaku, teronggok di dekat pintu kios. Benda itu seolah-olah memanggilku agar aku melakukan sesuatu. Pandanganku mendadak gelap. Yang kulihat hanyalah potongan usuk berujung cukup runcing dan Mas Rama yang bergeming. Aku meraihnya menumpukan seluruh amarah kepada benda tersebut dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah Mas Rama. Hantaman keras membuatku menyeringai. Ia pasti sudah terjatuh, bukan? "Dek, sadar, ini aku suamimu," pekik Mas Rama. Aku mendengar suara itu. Pun kegaduhan orang-orang mendekat akibat keributan yang kubuat. Namun ada bisikan lain yang meyakinkanku bahwa perbuatan tersebut sudah benar. Mas Rama layak mendapatkan ganjaran. "Astagfirullah!" Ku dengar lafaz istighfar terlontar dari mulut seseorang. Hal itu membuatku refleks mengerjap, mengikuti dalam hati hingga tersadar. Ku buang balok tersebut lalu terduduk memeluk lutut. Mas Rama meminta orang-orang agar membubarkan diri dan mengatakan bahwa kami baik-baik saja. "Antarkan aku ke ibu," pintaku tanpa menatapnya. Mas Rama hendak membantuku bangun, tetapi ku tepis tangannya. Apa yang baru saja kulakukan? Benarkah tadi aku berusaha melukainya? "Gak apa-apa, kamu gak salah, ayo," ajaknya dengan lembut. Matahari mulai meninggi, panasnya cukup menyengat kepala. Beberapa ratus meter dari rumah ibu ada penjual dawet ireng kesukaanku. Mas Rama menipikkan motornya, memesan beberapa bungkus yang kemudian diserahkan pada aku. Aku masih penasaran, apa yang Sukemi lakukan dengan kamar rahasiamu? Gumamku saat kami bersiap melanjutkan perjalanan. "Itu tolong katakan sekarang, karena setelah ini kita mungkin lama tak bertemu," tegasku. Sebenarnya rumah kita adalah tempat ia selama ini bersemayam, tepatnya di kamar yang Mas jadikan gudang. Jelasnya lirih. Lalu kamu sengaja menguncinya dariku agar ia makin berkuasa, geramku. Mas Rama urung menyalakan mesin. "Maaf," desanya. "Sekarang semua sudah terjadi. Sukemi berkeliaran di kampung kita. Bukan gak mungkin ia akan mengganggu warga, terutama anak-anak," tekanku. "Mas akan mencoba bicara dengannya?" ujar Mas Rama seakan-akan makhluk itu manusia yang bisa diajak bernegosiasi. "Bicara? Sejak awal ia sudah menjebak kita. Kain itu sengaja ia berikan agar kita bergantung padanya. Dan kamu telah melakukannya, meski sudah tahu kalau kain tersebut bukan benda biasa."
Aku menarik nafas yang terasa sesak. Satu lagi yang ingin kupastikan, apa kematian Mas Barga dan Fatur ada kaitannya dengan Sukemi? Tanyaku dengan pelan. Napas Mas Rama memburu. Aku tahu ia tengah menyembunyikan sesuatu. Berbagai kalimat terus kulontarkan untuk menekannya, tetapi ia bungkam, tak bersuara. Lagi-lagi itu membuatku hilang. Kendali tanganku terangkat gemetar. Mata menatap tengkuknya dengan nanar. Iya, aku sangat ingin mencekiknya hingga kehilangan nafas. Suara klakson memekakkan telinga. Aku tergeregap, menarik jari yang sejengkal lagi mencekik leher Mas Rama dari belakang. Sebuah motor berhenti di samping kami. Pemiliknya menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kuartikan. Mas Hilmi, aku salah tingkah. Sesaat entah kenapa ada perasaan aneh yang terus saja mendorongku untuk mencelakai Mas Rama. Apa aku sudah gila? Meskipun ia sudah meminta maaf, tetapi hatiku masih belum lega. Kain itu benar-benar membawa petaka. Mas Rama memandang Mas Hilmi dengan tatapan tak suka. Aku pun tak mengerti kenapa lelaki itu berhenti di dekat kami tanpa mengatakan apa-apa. Ada apa, Mas? Mau kemana? Tanyaku gugup. Bu Mei menyuruh saya untuk menjemput kamu, ujarnya dengan datar. Tidak perlu, dia istriku, biar ku antar sendiri. Sinis Mas Rama. Mas Hilmi pergi begitu saja. Kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah ibu. Tiba di halaman, Mas Rama terlihat gelisah, seperti hari-hari kemarin. Ia terlihat tidak ingin masuk ke rumah ibu. Ayo, kalau ingin ketemu Bening, ajakku turun dari motor. Aku tunggu di sini saja. Kamu bawa keluar Bening ya, ujar Mas Rama lirih. Mas, apa sih yang kamu mau? Kamu gak mau ketemu ibuku? Ketusku. Bukan begitu, Mas, hanya... Sudah datang? Sambut ibu membuka pintu. Mungkin ia mendengar perdebatan kami di halaman. Iya bu, Bening mana? Aku meninggalkan Mas Rama dan melangkah masuk tanpa menoleh lagi. Di kamar, baru tidur. Masuk Ram, ajak ibu. Ku dengar Mas Rama kembali beralasan ada urusan, hingga tidak bisa mampir. Aku tak peduli jika terus berdekatan dengannya. Aku takut hal seperti tadi kembali terulang. Ibu menyusulku masuk ke kamar setelah motor Mas Rama meninggalkan halaman. Ku sembunyikan wajah kalutku dengan duduk menghadap tembok sambil memangku Bening. Aku rindu padanya. Syukurlah ia terlihat baik-baik saja meski ku tinggal semalaman. Duk, ada apa? Ibu mengusap bahuku. Aku menggeleng. Tenggorokan benar-benar tercekat hingga tak ada sepatah kata apapun yang sanggup ku ucap untuk sekedar memberi tanggapan. Ada masalah dengan suamimu? Ibu masih saja mendesak. Bu, bagaimana kalau mitos Sukemi benar-benar ada? Tanyaku pada akhirnya. Kuhembuskan nafas kuat-kuat mencoba mencari ketenangan dari udara yang kuhirup. Kamu ini ngomong apa? Suara ibu terdengar kaget. Di baliknya tubuhku hingga ia beristighfar. Astagfirullah. Coba cerita sama ibu, Nduk. Pintahnya memelukku. Aku terisak. Kuluapkan segala sesak yang sejak kemarin mengganjal. Ibu selalu menjadi pelabuhan terbaik di saat bahteraku bermasalah. Mbak Ayu, Bu, Mbak Ayu dibunuh Sukemi. Isahku. Astagfirullah. Bicara yang benar, Dok. Mana mungkin makhluk seperti itu membunuh manusia? Ucap ibu. Benar, Bu. Nuni bertemu Sukemi. Ia memiliki dendam dengan leluhur Mas Rama. Itu sebabnya ia mendekati keluarga kami dan berusaha mengusik dan menjadikan Mbak Ayu tameng. Paparku menyeka air mata. Ibu mengusap dada berkali-kali. Tentu saja mungkin ceritaku terdengar seperti dongeng yang tidak masuk akal. Namun ibu tetap berusaha memahami apa yang kukatakan. Pantas bapakmu kemarin bilang ada bau-bau tak wajar di sekitar rumahmu, cetus ibu. Mas Rama sudah terlibat cukup jauh dengan Sukemi. Bahkan di rumah kami ia sediakan kamar khusus untuk makhluk itu.
gumamku. Ibu kembali terperanjat. Ini sudah gak benar, Dok. Suamimu harus diingatkan. Bahaya bersekutu dengan jin, tandasnya. Aku mengangguk. Nuni sedang berusaha. Tapi lihat ini. Kutunjukkan kepala bagian belakang dan tengkuk yang terasa sakit serta bengkak dengan menyebabkan kerudung hitamku. Kenapa ini? Ya Allah, desis ibu. Nuni tertimpa patah nusuk saat di kios Mas Rama yang hendak mengambil popok wewe yang selama ini ia gunakan sebagai pelaris. Tuturku. Entah kenapa dadaku sedikit lega setelah membuka hal ini kepada ibu. Jadi selama ini ibu membelalakan mata. Aku mengangguk. Biar ibu bicarakan masalah ini sama bapak. Kamu sementara jangan pulang dulu. Ibu yakin di rumahmu sudah banyak aura negatif yang bisa membahayakan kalian, tandasnya. Makasih, Bu. Lain kali jangan dipendam sendiri, Dok. Ini masalah serius. Nyawa suamimu bisa di dalam bahaya, ujar ibu lagi sambil beranjak. Aku hanya bisa mengiyakan. Ibu meninggalkanku bersama Bening di kamar. Kurai ponsel bapak dalam tas. Ternyata ada pesan masuk dari Mas Hilmi. Cari kelemahan makhluk itu jika ingin membunuhnya. Hancurkan tempat persemayamannya. Aku tertegun. Kelemahan apa? Apakah ini itu yang ia maksud? Kain itu sudah dijadikan bubuk yang dicampur kaldu. Aku belum bisa mengambilnya. Balasku. Bukan kain, tempat ia tinggal, media yang menjadi tempat ia bersemayam, lukisan atau benda-benda keramat. Mas Hilmi membalas dengan cepat. Tiba-tiba aku teringat, di lumbung yang kami jadikan gudang ada lukisan di atas kulit. Hah, benar. Lukisan seorang wanita yang mirip dengan sosok Sukemi. Aku meletakkan Bening ke pembaringan. Tidurnya sangat nyenyak. Ku kecup pelan dahinya, ia menggeliat. Segera aku menemui ibu. Kulihat ia tengah berbincang serius di ruang tamu bersama bapak dan lelaki yang ku tahu salah seorang kiai dan kalisat. Wajah mereka tegang, bahkan sampai tidak menyadari kehadiranku. Bu, panggilku lirih. Ibu menoleh lalu melambai ke arahku. Sini, Dok. Aku duduk di samping ibu. Wajah bapak seperti menanam marah, tetapi ibu mengusap bahunya untuk menenangkan. Kenapa kamu baru bercerita, sih, Dok? Desah papa. Maaf, Pak. Aku menunduk. Kita harus segera membersihkan rumahmu. Kalau bisa sore ini juga, tegas bapak. Pak, lukisan. Nuni melihat ada lukisan tua di gudang. Mungkin saja itu media makhluk tersebut untuk bersemayam, jelasku. Astagfirullah, kita harus memeriksanya, tutur Pak Labib. Sang kiai mengangguk. Azan zuhur berkumandang. Bapak dan Pak Labib pamit ke masjid. Ibu mengajakku ke dapur. Nanti sore bapak dan Pak Labib akan ke rumahmu. Rama harus bisa melepas benda laknat itu, ucap ibu. Iya, Bu, aku akan ikut, ujarku. Jangan, kamu di rumah saja, cegah ibu. Tapi Nuni ingin menyelesaikan ini semua, Bu. Jangan sampai tetangga tahu yang sebenarnya. Takutnya mereka membenci Mas Rama dan mengucilkan kami, sergahku. Ibu terdiam. Ia pun masuk kamar mandi sementara aku masih termenung. Semoga cara ini berhasil mengembalikan Mas Rama dan rumah tangga kami seperti dulu. Sehabis asar bapak bersiap. Aku pun sudah memompa ASI untuk Bening berjaga-jaga jika nanti malam tidak pulang. Bapak membonceng Pak Labib, sedangkan aku bersama Pak Heru. Sebelum berangkat aku melihat ponsel yang bergetar. Pesan singkat dari Pak Edi gegas ku baca. Saya tidak berminat lagi dengan kain itu. Aneh. Kenapa tiba-tiba? Aku pun membalasnya. Kenapa? Saya mengalami kecelakaan tadi siang setelah bertemu suami Anda. Ia menyerahkan stoples bubuk. Ternyata kain itu sudah tak berbentuk. Sialnya, Rama terus memaksa saya menerimanya. Saat pulang rem saya blong, menabrak pembatas jalan, nyaris terjun ke jurang. Lalu di mana benda itu? Balasku gugup. Saya tidak tahu. Mungkin kembali ke suami Anda. Astagfirullah.
Desisku tak percaya. Kenapa, Dok? Tanya ibu mendekat. Itu nanti saja Nuni cerita. Pak Heru sudah menunggu. Titip bening ya, Bu. Pamitku. Aku segera menaiki motor tetangga ibu yang masih ada sedikit hubungan saudara dengan kami. Pak Heru tidak banyak bertanya, tetapi sepertinya ia sudah tahu kalau Pak Labib hendak meruqyah rumahku. Sepanjang jalan perasaanku mulai tidak tenang. Rasanya motor Pak Heru berjalan tidak normal. Apa motornya baik-baik saja, Pak? Tanya aku. Memangnya kenapa, Mbak? Ada yang aneh? Pak Heru malah balik bertanya. Iya, saya kok merasa kayak ada yang gak biasa. Apa bannya kempes? Pak Heru segera menepi. Kami pun turun untuk memeriksa. Sementara Bapak dan Pak Labib sudah jauh di depan. Aman, Mbak, gak ada apa-apa, ujar Pak Heru. Aku merasa tidak enak. Kami pun melanjutkan perjalanan menyusul Bapak. Tiba di rumah Mas Rama tidak ada. Pintu tertutup, motornya terparkir di teras. Aku langsung masuk, tetapi kaki mendadak kaku. Seperti ada yang mencengkeram dan mematrinya dengan lantai. Aduh, pekiku menahan nyeri. Pak Labib mematung di halaman. Ia dan Bapak membaca ayat suci dengan sedikit lantang. Perlahan kakiku mulai bisa digerakkan. Namun, aku tidak berani meneruskan langkah. Ada hawa panas yang membuat tubuhku langsung beringsut menjauh dari dalam rumah. Sejak kapan rumahmu jadi segelap ini? Bapak menggeleng dengan keringat yang membanjiri wajah. Nuni gak tahu, tapi ada kamar yang harus kita bongkar. Makhluk itu mengakui rumahnya di sana, ucapku. Bukan rumahnya, ujar Pak Labib. Aku menatap bingung. Ruangan itu mungkin sengaja disiapkan untuknya. Rumahnya di sana. Pak Labib menunjuk ke rumah Mbak Ayu, membuatku makin tercengang. Rumah Mbak Ayu? Benar, ayo kita ke sana, ajak Pak Labib. Pak, di gudang belakang ada lukisan tua dan benda-benda rongsok lainnya. Mungkin kita perlu memeriksanya sekaligus mencari Mas Rama, usulku. Bapak setuju, kami pun beralih ke halaman belakang melewati samping rumah. Sejenak aku berhenti. Teringat dengan aneka sosok yang kulihat di kebun pisang, membuat nyaliku meredup. Belum lagi penampakan di pohon nangka, di mana kepala Mbak Ayu tersangkut dengan mata membelalak. Mbak, panggil Pak Labib membuatku tergerak. Usahakan pikiran jangan kosong, terus zikir meski hanya dalam hati, pesannya sebelum menyusul Bapak dan Pak Heru di depan. Aku mengangguk. Ku tepis bayangan-bayangan buruk yang sempat kulihat kemarin maghrib. Kebun pisang sudah lebih bersih. Cacaran darah Mbak Ayu sudah ditimbun tanah. Garis polisi telah dilepas. Tidak ada lagi penyelidikan, karena warga dan kerabat jauh Mbak Ayu meminta untuk menutup kasus ini. Pintu gudang tergembok. Aku pun mengambil kuncinya di tempat biasa. Hawa sekitar masih terasa tidak mengenakan. Tentu saja, karena baru kemarin peristiwa mengenaskan itu terjadi. Bapak mendorong pintunya perlahan. Cahaya matahari langsung menerangi isi ruangan. Mataku nanar mencari lukisan yang belum lama aku bersihkan. Harusnya ada di sana, menghadap pintu, namun benda itu sekarang tidak ada. Nuni yakin ada di sini, Pak, ucapku mengacak barang-barang yang bertumpuk. Mungkin saja Mas Rama memindahkannya. Tunggu, Mas Rama. Pak, jangan-jangan Mas Rama yang menyingkirkan. Kita harus mencarinya. Aku menatap Bapak yang mematung di ambang pintu. Dok, awas! Teriak Bapak. Lelaki itu menarik tanganku. Karena gerakan yang tiba-tiba tubuhku tidak seimbang hingga jatuh berdebam. Bersama dengan itu, sebuah balok kayu terjatuh disusul bagian yang lain yang mulai runtuh. Bapak menyeretku yang masih panik. Debu berhamburan seiring gemuruh dari bangunan lama tersebut yang perlahan ambruk. Rata dengan tanah. Kami tertegun. Meskipun usianya memang sudah tua, terlalu aneh jika runtuh secara tiba-tiba. Samar. Aku mendengar suara dari arah belakang rumah Mbak Ayu. Tanpa menunggu lama, ku dekati bangunan itu diikuti oleh Bapak, Pak Labib dan Pak Heru. Hari semakin senja. Perlahan kurasakan suasana sekitar yang mulai berubah. Mereka datang.
Baru beberapa langkah, aku tersungkur. Kaki seperti tersangkut sesuatu. Bapak membantuku bangun. Kulihat ada luka mirip sayatan di pergelangan kaki. Perih. Tetapi aku harus segera menggeledah rumah Mbak Ayu. Mungkin saja lukisan itu ada di sana. Hampir maghrib. Sebaiknya kita tunda dulu saja. Saran Pak Labib. Maaf Pak. Kita lihat dulu sebentar. Barangkali benda itu ada di sana. Lagi pula sejak mereka meninggal, belum ada orang yang berani masuk. Kita nggak tahu seperti apa isi rumah Mbak Ayu. Jika menurut Pak Kiai kediaman Sukemi di sana, mungkin saja di rumah itu ada apa-apanya. Tandasku. Benar. Coba kita lihat sebentar. Tapi Nduk, apa sebaiknya kita izin dulu? Usul Bapak. Izin siapa? Mereka sepertinya nggak memiliki ahli waris Pak, sahutku. Setelah berdebat sejenak, kami pun memutuskan untuk memeriksa bagian belakang rumah, di mana tadi terdengar suara benda jatuh. Sesekali 1-2 makhluk menghadangku. Terkadang mereka hanya berupa tubuh tanpa kepala, bergeming di tengah jalan hingga aku harus menyingkir. Andai tidak ada 3 lelaki yang menemaniku, mungkin aku sudah lemas ketakutan. Saat ini yang bisa kulakukan hanya pura-pura tidak melihat atau membaca istighfar setiap kali mereka tertangkap oleh netra. Pintu belakang rumah Mbak Ayu tertutup. Suasananya benar-benar membuat tidak nyaman, pekat dan gelap. Daun rambutan kering bertebaran di sekitar. Terlihat beberapa helai baju Mbak Ayu yang bergantung, belum sempat diangkat. Bapak mencoba mendorong pintu dengan perlahan. Tidak dikunci. Derita engsel menggema di dapurnya yang cukup luas. Matahari hampir seluruhnya terbenam. Tidak ada lagi cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Mas Rama? Panggilku dari ambang pintu. Hening. Pak Labib memilih tetap di halamannya sambil menggumamkan kalimat-kalimat doa. Pak Heru berada di sampingnya. Coba masuk Pak, ujarku. Bapak terdiam. Ia mengamati sekitar lalu beralih ke dalam ruang dapur yang pintunya terbuka lebar. Sepertinya suamimu nggak ada di sini, Duk. Kita ke masjid dulu saja, sholat maghrib di sana. Nanti sekalian mengajak orang untuk ikut mengaji di rumahmu, usul Bapak. Aku mengangguk membenarkan. Tidak ada gunanya menjelajah rumah Mbak Ayu tanpa penerangan. Kulihat token listrik di samping rumahnya sudah habis. Tentu saja tidak ada lampu yang bisa menyala. Bapak berbalik arah menuju tempat Pak Labib. Kudengar mereka berembuk untuk melakukan acara pengajian sehabis isya. Bantuan warga sangat diperlukan, apalagi saat kuceritakan perihal kematian Mbak Ayu yang tak wajar dan cukup meresahkan. Aku mengulurkan tangan, berniat menutupi kembali pintu. Namun, tak kusangka tubuhku seperti tertarik sesuatu dari dalam rumah Mbak Ayu. Mataku tidak bisa melihat apapun, hanya mulut yang masih sanggup menjerit, memanggil nama Bapak. Badan seakan melayang di ruangan pekat, hingga kemudian membentur semacam dinding yang membawa aku ke alam lain. Kepalaku pusing untuk sesaat. Aku hanya bisa terdiam mempelajari situasi. Kejadian ini mirip dengan saat di kamar rahasia. Jangan-jangan Sukemi yang membawaku kemari. Hei, Sukemi, hardiku, keluar kamu. Samar. Terdengar isak tangis anak kecil. Mataku nyalang menatap sekitar. Suara siapa? Seperti pernah aku kenal. Sukemi, aku tahu kamu yang membawa aku ke semari, seruku kembali. Tangisan si anak semakin keras. Aku merasa ia ada di atas. Kudongakkan kepala, rasa kaget bukan kepalang saat melihat sosok berpayudara panjang tengah melilit bocah berusia 3 tahunan. Ya Allah, Azam, kenapa kamu menculik bocah itu lagi? Bentakku tanpa rasa takut. Ya, dibanding rasa takut, aku lebih dikuasai oleh amarah melihat jin itu berlaku semena-mena. Kenapa? Karena aku suka. Baunya harum. Dia lahir Selasa Kliwon, sama seperti bocah sebelumnya, termasuk anakmu. Sukemi mengikik, sedangkan Azam terdiam dan hanya menatapku tanpa ekspresi. Aku membeliakan mata. Selasa Kliwon katanya. Bening,
Apa ia pun mengincar bening? Kembalikan bocah tak berdosa itu. Kamu tidak malu, ha? Menculik anak, membunuh manusia. Aku menggertakkan gigi. Kalian manusia lebih tidak tahu malu. Sudah memiliki pasangan, tetapi berani bermain belakang. Cih, cebik Sukemi. Geraman yang ia ciptakan menggertakkan dinding tipis yang tak bisa kusentuh. Kalau yang kamu maksud Mas Rama, aku tidak percaya. Bukankah kamu yang menjebak mereka? Sinisku. Menjebak? Sukemi tertawa lebih kencang. Kulihat Azam memejamkan mata. Entah tidur atau pingsan. Aku takut lilitan payudara itu membuatnya kehilangan napas. Mereka sudah lama saling menaruh rasa. Bodohnya dirimu percaya begitu saja. Sukemi meledekku habis-habisan. Namun entah kenapa mulutku hanya bungkam. Kamu tahu kenapa lelaki itu mandul dan mati? Ia bunuh diri karena depresi telah dihianati. Papar Sukemi. Aku menggeleng tak percaya. Bisa saja makhluk itu hanya membual demi mengadu domba kami. Lalu apa maumu? Lekas tinggalkan dunia sebelum mereka mengusirmu secara paksa. Ancamku. Mengusir? Memang ya, manusia selalu bisa memiliki sifat tamak. Pantas saja mereka bisa saling berkhianat, memfitnah, membunuh. Geram Sukemi. Kamu sendiri, bukankah kau membunuh suamimu karena cemburu? Hah? Ejekku. Sudah aku bilang, lelaki pengkhianatan memang patut dibunuh. Sama seperti suamimu. Ia tidak hanya tidur dengan wanita itu, tetapi juga denganku. Sukemi tergegah. Pernyataannya kali ini cukup menghujam jantung, membuat sesak napas menahan gejolak emosi. Kau! Geramku mencoba berlari ke arahnya. Namun sentakan pada tubuh membuatku menoleh. Lelaki itu menangkap tanganku. Sosok yang kulihat di kamar sholat. Lelaki yang sangat mirip dengan Mas Rama. Pulanglah. Semua orang tengah mencarimu, titahnya. Aku menatap Sukemi yang berang. Ia siap mencekik Azam. Tetapi sosok lelaki tersebut sigap menghadang. Saat itulah ku dengar segala peralatan dapur ditabuh. Dengung orang memanggil namaku dan Azam silih berganti. Aku melihat setitik cahaya meliuk mirip obor. Gegasku hampiri cahaya itu. Tetapi kakiku tersandung. Kepala terantuk, aku mengerang. Alhamdulillah, Dok. Suara itu tertangkap telinga. Aku mengerjap silau. Suasana sekitar terang benderang. Pak, ujarku memindai sekitar. Kulihat wajah beberapa orang menegang. Lantunan ayat-ayat suci terdengar dari sisi lain. Aku baru sadar. Ternyata masih duduk di ambang pintu belakang rumah Mbak Ayu. Ayo ke sana. Ajak bapak menunjuk halaman rumahku yang terang dengan hamparan tikar dan riuh lantunan ayat-ayat Al-Quran. Di sana ada Mbak Novi yang terisak. Juga beberapa ibu-ibu yang berusaha menenangkan. Melihatku datang, beberapa menyambut penuh kelegaan. Namun raut risau masih menggantung di wajah mereka. Azam di sana. Desisku menuju ke rumah Mbak Ayu. Sontak Mbak Novi menghambur ke tempat yang kutunjuk diikuti Mbak Kar dan Punarto. Sementara aku duduk di tikar, menata nafas dan mengingat lagi kondisi yang sedang terjadi. Pengajian yang dipimpin Pak Labib masih terus berlangsung. Sebagian warga dikerahkan ke sekitar rumah Mbak Ayu untuk mencari Azam. Apa kamu masuk ke sana lagi, Nduk? Tanya Bapak lirih. Ia mendampingiku sambil memberikan segelas air putih. Aku pun mengangguk. Ia membawa Azam, Pak. Juga mengincar bening. Sahutku parau. Astagfirullah. Cepat telepon ibumu, Nduk. Minta orang buat menemani. Ujar Bapak dengan panik. Aku kaget. Benar juga. Gegas ku cari tasku untuk mengambil ponsel. Namun benda itu entah di mana. Di mana tas Nuni, Pak?
Tanyaku gelisah. Apa terjadi di sana? Bapak menuju ke rumah Mbak Ayu. Aku menggeleng. Mas Rama di mana? Tanyaku celingukan. Lelaki itu tidak terlihat di mana-mana. Pintu rumahku dibiarkan terbuka, tetapi tidak ada seorang pun yang masuk. Ada yang melihat suamimu tadi pas asar ke arah Kalibendo. Ini juga sedang ada yang menyusul ke sana. Jelas Bapak. Astagfirullah. Aku menggeleng bingung. Kejadian ini benar-benar membuatku seperti orang linglung. Kamu hafal nomor ibu? Biar kita pinjam HP orang dulu, usul Bapak. Aku menggeleng. Namun entah kenapa ada satu nomor yang ku ingat. Nomor itu dahulu sering menghubungiku dan hingga kini belum ganti. Mas Hilmi. Pak, Nuni hafal satu nomor. Gumamku, mataku menyisir sekitar dan menemukan Bu RT yang membawa cerek air panas. Aku pun izin menghampirinya dan meminta izin pinjam ponsel. Setelah mendapatkan alat komunikasi, ku hubungi Mas Hilmi. Ia mengaitkan saat ku mintai tolong menjaga ibu dan Bening. Meski nada suaranya datar, aku juga mengingatkan untuk menghubungi ke nomor ini jika terjadi sesuatu. Usai menelpon, terdengar pekik Mbak Novi di sekitar rumah Mbak Ayu. Syukurlah, sepertinya Azam ditemukan. Namun, dengung kalimat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un membuat jantungku berdegup kencang. Apa Azam baik-baik saja? Ambulan datang menjemput Azam. Tangis Mbak Novi dan amukannya membuat suasana cukup keruh. Suaminya berusaha menenangkan hingga Pak Labib turun tangan. Biar ditangani rumah sakit dulu, semoga masih bisa tertolong, ucap Pak Legimin dengan lirih. Sesaat kulihat tubuh bocah malang tersebut terbujur kaku dan pucat. Aku merutuk dalam hati karena tidak bisa menyelamatkannya dari tangan Sukemi. Kini, tatapan orang-orang sekitar pun menjadi sedikit dingin kepada aku. Pasti mereka sudah tahu apa penyebab kekacauan ini terjadi. Tim yang mencari Mas Rama pun belum kembali. Acara pengajian terjeda sejenak saat Azam ditemukan. Saat lengah itulah salah seorang warga kerasukan. Ia mengamuk, mengacak tikar hingga membanting beberapa gelas dan nyaris melukai Bu RT. Warga panik. Mereka berlari menjauh dari halaman. Warga yang kesurupan adalah Pak Jayadi, pemilik puluhan bebek yang sering melintasi halamanku. Sempat ku dengar bahwa ia dahulu adalah seorang dukun. Pak Labi mencoba mendekat, tetapi Pak Jayadi mengeram marah. Aku tahu siapa yang merasukinya. Sukemi. Sukemi, ujarku lirih. Pak Jayadi langsung menatapku tajam. Ia mendekat pelan ke arahku yang berdiri di bawah pohon rambutan. Kamu penyebab rencanaku gagal. Mati saja kau. Teriakannya bersiap menerkam. Untunglah Bapak menangkap kaki Pak Jayadi hingga keduanya berguling di tanah. Pak Labi membantu Bapak menahan tubuh Pak Jayadi. Orang-orang yang melihatnya pun akhirnya berani maju satu persatu, memegang tangan dan kaki lelaki tua itu. Berbagai doa dilantunkan Pak Labib, diikuti Bapak dan beberapa orang. Aku hanya meringkuk duduk memeluk lutut. Iya benar, semuanya salahku. Mereka mendapat masalah karena aku tidak bisa mencegah Mas Rama saat mulai terjerumus ke lembah hitam. Tepukan pundak membuatku menoleh. Emak tersenyum mengajakku mencari tempat yang nyaman. Jangan menanggung beban sendirian, Mbak. Ada saya. Ceritakan semuanya jika memang ingin, ucapnya dengan lembut. Aku terisak. Mataku panas, dada sesak. Meskipun halaman cukup terang, tetapi yang kurasakan hanya kegelapan. Apa yang harus saya lakukan, Mak? Sukemi mengamuk. Azam jadi korban. Ia pun mengincar Bening. Lalu Mas Rama, entah ada di mana. Kuseka air mata menggunakan ujung kerudung yang koyak. Percayalah, jika manusia memiliki iman yang kuat, jin bisa dikalahkan. Banyak-banyak berdoa ya. Mohon ampun dan keselamatan, bisik emak. Jerit kesakitan terdengar dari kerumunan orang yang mengepung Pak Jayadi. Aku menajamkan pandangan.
Terlihat sosok Sukemi menggeliat dengan sebagian rambut terbakar. Saat pandangan kami beradu, ia melotot marah. "Tunggu pembalasanku!" "Hah!" jeritnya sebelum lenyap. Aku menggigil, rasanya tubuhku mulai demam. Perlahan satu persatu makhluk bermunculan, termasuk Mas Barga dengan lehernya yang patah dan lidah terjulur panjang, serta Mbak Ayu yang menjinjing potongan kepalanya. Aku memejamkan mata. Ku benamkan wajah dalam lutut. Emak mengusap bahuku dengan hangat. "Woi, woi, bantuin!" teriak beberapa orang dari kejauhan. Aku mengangkat wajah mencari sumber suara. Rombongan pembawa obor dan senter mendekat. Mereka terlihat menggotong seseorang. Tubuh Mas Rama. Baru pukul 6.30, tetapi matahari sudah bersinar hangat. Aku memeriksa kembali isi tas. Takut jika ada barang yang tertinggal. Saat itulah seorang gadis kecil bergelayut di lenganku. Ia mengerjapkan mata bundarnya yang bening bak kristal. Beberapa kali mulutnya menguap. Aku mendekapnya dengan erat. "Soca mau titip apa?" tanyaku lembut. "Es krim stroberi aja," sautnya polos. "Donat gak mau?" tawarku. Ia menggeleng. Ada bayang kesedihan di wajahnya yang sebundar purnama. "Papa kapan pulang?" tanyanya sambil memainkan manik-manik di kerudungku. Aku menelan ludah. Ternyata itu yang membuatnya sepagi ini sudah bermuram durja. Ia merindukan papanya. "Berdoa saja ya, semoga papa lekas pulang," bujuku tersenyum. Ibu baru pulang belanja yang langsung menggendong putriku dan memberikan sebungkus kue lapis kesukaannya. Aku menatap mereka yang kini menuju teras. Untunglah, bahu ibu masih cukup kuat untuk menggendong cucunya yang bulan depan tepat berusia 4 tahun. Aku mengusap layar ponsel menatap angka dan bulan pada kalender. Ternyata sudah hampir 4 tahun sejak kejadian malam itu. Malam mencekam yang menorehkan lukisan baru dalam hidupku. Mas Rama terkulai lemas. Dua lelaki yang membawanya pun terduduk di tikar sambil mengatur nafas. Warga kembali berkerumun. Sebagian membawakan kain untuk menutupi tubuh Mas Rama yang basah kuyup. "Astagfirullah, ketemu di mana?" tanya bapak yang kelelahan setelah bergelut dengan Pak Jayadi yang kerasukan. Untunglah lelaki itu kini sudah mulai tenang dan dijaga beberapa orang. "Di Kali Bendo, Pak, setengah tenggelam," lapor Pak Narto. "Benar, tapi sambil memeluk ini," imbu Pak Cipto mengeluarkan stoples bubuk yang membuatku terbelalak. Itu popok wewe yang telah dicampur kaldu oleh Mas Rama. "Apa itu?" dengung orang-orang menatap benda dalam tangan kanan Pak Cipto. Aku gegas menyambutnya. Kuperhatikan si toples itu masih utuh. Kugamit lengan bapak dan membisikkan hal tentang benda tersebut. "Ini popok wewe itu, Pak." Bapak mengangguk paham. Ia pun meminta tolong orang-orang untuk membawa masuk Mas Rama. Awalnya tidak ada yang mau. Entah kenapa. Apa rumahku terlihat semengerikan itu? "Tolong ya, Pak, baringkan di ruang depan saja. Kasihan di sini dingin. Nanti saya menyusul," pinta bapak. Pak Cipto pun mengajak dua orang lain untuk membopong tubuh Mas Rama yang masih tak sadarkan diri. Sementara bapak dan Pak Labib saling berdiskusi membelakangi orang-orang. "Baiklah, kita siapkan kayu dan api untuk membakar benda ini," ucap Pak Labib akhirnya. Warga yang masih belum paham hanya menurut saat diminta menyiapkan kayu kering dan korek api. Aku mencoba masuk ke rumah itu diikuti emak. Hawanya sudah lebih baik dari sore tadi. "Gantikan baju Mas Rama dulu, Mbak, kasihan dingin," ujar emak. Aku mengangguk. Tanpa ragu kutuju lemari kayu di dalam kamar kami. Di sana baju-baju Mas Rama tersimpan. Di luar terdengar gemertak kayu yang dikumpulkan warga. Acara pengajian dihentikan. Sebagian sudah pergi untuk menemani Mbak Novi ke rumah sakit. Kutarik salah satu pintu dalam sekali hentak. Namun mataku langsung disambut oleh lukisan yang sejak tadi kami cari. Lukisan Sukemi. Astagfirullah.
Desisku kaget. Belum sempat berbuat sesuatu, mendadak listrik padam. Terdengar riuh orang di halaman mencari penerangan. Aku sendiri bersiap lari ke pintu, tetapi kaki terasa menginjak sesuatu. Tubuhku terhuyung hingga terjatuh terjengkang dengan kepala membentur pintu lemari yang terbuka. Lukisan di dalam lemari terdengar berisik. Di keremangan ruangan, bisa aku lihat asap tipis yang keluar dari dalam gambar. Wujud Sukemi muncul. Ia mengeram marah dan mengacak isi ruangan, membalikkan ranjang hingga menjatuhkan lemari. Beruntung aku segera merapat ke dinding. Jika tidak, tubuhku sudah tertimpa hempasan lemari. Emak mengetuk pintu memanggil namaku. Anehnya, aku mendadak bisu. Lidahku keluh tak bisa digerakkan. Bukan karena takut, tetapi semua karena ulah Sukemi yang mengamuk. Kalau kamu tidak mau membunuh lagi itu, biar aku saja. Tapi sebelumnya kamu pun harus mati, geram Sukemi. Makhluk itu berbadan tinggi, kepalanya sampai ke langit-langit. Aroma tubuhnya sangat amis, busuk, dan membuat mual. Mengingatkanku dengan aroma tubuh Mas Rama yang mirip demikian. Mbak, buka pintunya. Kenapa gak keluar? Teriak emak. Sakit tenggorokanku tercekik. Sukemi menjangkau tubuhku menggunakan cakarnya. Ia pun mengangkatku ke udara, lalu membanting ke lantai. Mungkin karena bunyi berdebum itulah, emak kembali menggedor pintu. Ada apa? Itu suara bapak. Ada suara berisik di dalam, tapi pintunya terkunci, lapor emak. Kepalaku berkunang-kunang. Sukemi menginjakkan kakinya yang besar ke tubuhku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Desisku sebisa mungkin dan sekena mungkin. Sukemi sedikit tersulut mundur. Kesempatan itu kugunakan untuk bangun dan merapat di dinding pintu, mencoba memukulkannya dengan tangan yang lemah. Sepertinya ada tulang yang bergeser, ngilu dan nyaris mati rasa. Dengung lantunan ayat suci Al-Quran dari balik pintu membuat Sukemi mendengkus. Ia pun lenyap seperti asap. Ruangan kembali gelap gulita. Kenop pintu terputar. Kali ini pintu berhasil dibuka dari luar. Emak langsung menyambutku yang duduk bersandar pada tembok. Cahaya obor menerangi kamarku yang porak-poranda. Astagfirullah. Apa yang terjadi, Mbak? Ada yang luka? Emak membawaku ke sofa. Aku terdiam. Rasa pusing dan sakit di sekujur tubuh membuatku memilih bungkam. Teringat dengan lukisan di dalam lemari. Gegas ku tunjuk kamar. Benda itu ada di sana. Lukisannya, terangku. Bapak segera masuk kamar diikuti 2 orang. Listrik yang masih padam membuat suasana cukup mencekam. Di luar, kobaran api membumbung tinggi. Dera kayu terbakar menciptakan percikan kembang api. Aku menatap Mas Rama yang terbaring di lantai beralaskan tikar. Bajunya sudah dilepas dan hanya mengenakan selimut. Apa yang sudah ia lakukan di Kalibendo? Mata itu terpejam, seolah ingin menyimpan sendiri masalah yang tengah terjadi. Allahu Akbar. Seruan itu terdengar dari dalam kamar. Suara benturan keras membuat salah seorang memekik kesakitan. Pak Labib meminta agar orang-orang melafalkan ayat kursi secara bersamaan. Hening. Keributan di kamar mereda. Bapak berhasil mengeluarkan lukisan dari dalam lemari yang roboh. Saat itulah kulihat sosok lelaki mengenakan beskap kuno berdiri di ambang pintu menuju dapur. Ia lelaki yang juga ketemui di dimensi lain. Astagfirullah. Jadi seperti itu sosok Sukemi di masa lalu, gumam emak. Aku mengangguk. Raganya sudah menyatu dengan tanah, tapi ia mati dalam kesumat hingga jin itu datang untuk melampiaskannya, ucapku. Ledakan terjadi saat lukisan tersebut terlempar di dalam kobaran api. Mereka yang menyaksikan hal ganjil malam ini hanya sanggup terdiam dan berulang kali mengumamkan kalimat istighfar. Listrik menyala bersamaan dengan Mas Rama yang membuka mata. Ia terlihat linglung, bahkan denganku saja tidak paham.
Pak Labib memberinya air doa. Ia menenggaknya tanpa tanya. Sudah ingat apa yang terjadi? Tanya bapak. Aku lihat dadanya mengembang, mungkin menahan emosi. Mas Rama bergeming. Tatapannya kosong dan sepertinya tak bernyawa. Kenapa bisa begini? Kenapa? Tanyaku pelan, dadaku sesak seperti ada gumpalan dahak yang ingin kukeluarkan. Benar saja, aku terbatuk. Tetapi darah yang keluar cukup banyak, sampai membuat orang-orang panik termasuk bapak. Ya Allah, Dok. Bapak mencari kain untuk menyeka darah yang tumpah ke pangkuanku. Mas Rama menatapku tanpa ekspresi. Aku mulai merasa ada yang tidak wajar. Mungkin Mas Rama butuh istirahat. Mbak Nuni yang sabar ya, ucap emak membantuku menyeka mulut yang terasa asin. Aku memindai sekitar, menatap orang-orang yang hanya diam tanpa berkomentar. Aneh, padahal kukira mereka akan menyalahkan kami karena telah bersekutu dengan jin. Insya Allah sudah aman, Mbak. Saya sudah memeriksa kamar belakang dan membakar barang-barang yang tidak sepatutnya disimpan, ucap Pak Labib. Bagaimana dengan Sukemi? Tanyaku. Menyebut nama itu membuat orang-orang saling melempar pandang. Sepertinya mereka baru tahu kalau sosok yang tadi merasuki Pak Jayadi bernama Sukemi. Semoga ia sudah jerah dan tidak mengganggu manusia lagi. Yang penting, jangan sekalipun memancingnya atau meminta bantuan padanya. Karena tipu muslihat iblis itu nyata. Mereka tetap akan meminta imbalan atas apa yang telah mereka berikan, tutur Pak Labib. Kami mengangguk paham. Pak Labib pun izin pulang, sedangkan bapak memilih untuk menemaniku dan Mas Rama. Beberapa orang lelaki secara sukarela ikut begadang. Emak pun mengobati luka-lukaku dan memutuskan untuk menginap. Hingga pagi, kondisi Mas Rama masih sama. Ia tidak merespon apapun pertanyaan kami. Bahkan semalaman ia hanya duduk dan menatap kosong ke halaman. Wajahnya kian kusut dan berkantung. Jika aku perhatikan tulang punggungnya pun melengkung. Ku dekati Mas Rama yang masih duduk di lantai. Bantal dan selimut mengelilingi, tetapi ia tidak berkeinginan merebahkan diri. Bapak tertidur di sofa, sepertinya kelelahan karena semalaman menjaga Mas Rama. Mas, panggilku mengguncang bahunya. Ia terdiam, persis seperti mayat hidup dengan kulit pucatnya. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Apa? Tanyaku masih dengan menatap matanya yang hampa. Emak datang dari dapur. Ia baru saja menjerang air dan memasak bahan makanan yang ada di kulkas. Mbak, sepertinya emak berjongkok di sebelahku. Sebagian jiwa Mas Rama menjadi tumbal. Wanita itu menghela nafas panjang. Kalau begitu, apa selamanya akan seperti ini? Desahku. Kita berdoa saja yang terbaik untuk Mas Rama ya. Hibur emak. Ayo sarapan dulu. Tentu saja aku makan dengan kerongkongan tercekik. Semua yang melewati mulut terasa hambar. Bagaimana kehidupan kami setelah ini? Bagaimana tanggapan tetangga saat tahu bahwa Mas Rama pernah menggunakan popok wewe sebagai penglaris? Saya ada kenalan yang biasa menerima pasien dengan gangguan seperti Mas Rama. Apa Mbak Nuni berminat? Tanya emak usai sarapan. Aku mengangguk. Emak memberikan selari ke alamat di mana orang tersebut tinggal. Lokasinya hanya sekitar 10 km dari Kampung Suren. Datanglah pada hari selain Selasa Wage. Semoga kondisi Mas Rama bisa segera pulih, harap emak. Begitulah, kami pun membawa Mas Rama ke klinik Cempaka. Kenalan yang maksud adalah seorang terapis berusia paruh baya, Pak Baya namanya. Untuk memudahkan pengobatan, sebaiknya Mas Rama menginap di sini seperti beberapa pasien lainnya. Kami akan menyediakan kamar khusus yang cukup aman, ujar Pak Bayan. Aku menatap bapak meminta persetujuan. Gak apa-apa, Dok. Nanti kamu masih bisa menjenguknya. Semoga di sini jodohnya, angguk bapak. Aku pun setuju. Sebelum pulang Pak Bayan memintaku berbicara tanpa bapak.
Saya akan berusaha meski ini sangat sulit. Sebagian jiwa Mas Rama sudah tersesat di dunia lain, ucapnya. Aku hanya mengangguk, Kemak pun mengatakan hal yang sama sebelum ini. Terima kasih, pamitku. Mas Rama dibawa ke kamar perawatan. Sekarang aku hanya memikirkan biaya untuk kesembuhannya dan juga masa depan Bening. Dok, jadi berangkat? Seru ibu memecah lamunanku. Aku terkesiap. Ternyata waktu sudah terlewat 15 menit sejak aku sarapan. Gegas kulangkahkan kaki keluar sambil menyambar kunci motor. Nuni pamit dulu ya, Bu. Aku meraih tangan ibu yang duduk di balai bambu. Hati-hati, nanti jadi mampir ke klinik Cempaka, tanya ibu. Aku mengangguk kurapikan kerudung yang tadi sempat diacak Bening. Mama berangkat dulu ya cantik. Assalamualaikum. Aku mencium kening Bening. Waalaikumsalam. Timpal bocah itu riang. Aku melajukan motor hasil kerja kerasku perlahan. Tujuan adalah pusat kota, sebuah toko sembako yang kubangun dengan uang pinjaman dari ibu. Setelah beberapa kali jatuh bangun, beruntung aku bisa berdiri seperti sekarang, termasuk membiayai perawatan Mas Rama yang tak kunjung membaik. Terakhir aku ke sana, ia hanya mengenal namaku tanpa ingat kenangan apa saja yang telah kami rangkai. Namun setidaknya itu telah memberikanku harapan bahwa suatu saat ia bisa sembuh seperti semula. Sepanjang hari aku gelisah, bahkan beberapa kali salah memberikan harga kepada pembeli. Tiba-tiba aku ingin pulang ke kampung Suren. Sudah lama rumah itu terbengkalai. Hingga pukul 4 ku putuskan untuk pulang lebih awal. Dari toko ke kampung Suren memakan waktu sekitar 1 jam. Semoga saja tiba di sana sebelum maghrib. Aku membereskan barang lalu mengunci pintu. Karyawan yang biasa membantu hari ini izin libur. Setelah memastikan semuanya beres, ku tinggalkan toko menuju rumah yang pernah ku tinggali selama kurang lebih 2 tahun. Karena sebelum berani membawa motor dengan kecepatan tinggi. Tiba di sana sudah jam 5 lewat. Beruntung matahari masih cukup terang. Di tikungan aku berjumpa bocah 7 tahunan dengan menenteng layangan. Ya Azam, anak yang 4 tahun lalu sempat menghilang. Azam, panggilku, ia bergeming. Sini. Aku melambai tetapi ia masih berdiri mematung. Ku keluarkan sebungkus roti dan mengulurkan kepadanya. Ini buat Azam, dimakan ya. Enggak. Bocah itu menjawab ketus, lalu bergegas pergi. Ku tatap punggungnya dengan perasaan bersalah. Meskipun sekarang ia baik-baik saja, apa yang telah terjadi kepadanya hingga bersikap sedemikian? Aku meneruskan perjalanan yang tinggal 100 meter di depan. Ku parkirkan motor tepat di halaman yang kumuh. Kondisi rumah cukup memprihatinkan. Dedaunan berserak, lumut dan rayap menggerogoti dinding. Tiupan angin mendadak berubah, dingin dan mencekam. Aku menoleh ke arah rumah Mbak Ayu yang tak kalah bobrok. Terasnya bahkan sudah ambruk. Aku terdiam. Punggungku seperti diraba sesuatu yang dingin. Ku tarik nafas panjang lalu pandangan kembali beralih ke rumahku. Entah kenapa, ada hasrat untuk masuk ke sana barang sebentar. Kulangkahkan kaki pelan, pintu terkunci. Tetapi jendela kaca telah pecah dan membuat celah cukup lebar. Aku masuk lewat sana merasakan hawa pengap dan apek, serta suhu yang dingin. Di meja aku lihat album lama yang pernah ku ambil dari gudang. Entah kenapa aku ingin melihatnya sekali lagi. Debu tebal menyelimuti sampulnya. Gegas ku bersihkan menggunakan tisu yang selalu ku bawa dalam tas. Semua foto masih terlihat sama. Bahkan setelah puluhan tahun, tidak ada gambar yang rusak parah. Namun di halaman terakhir, kutemukan sebuah kain putih kecil dengan lukisan sederhana yang cukup mengejutkan. Sosok manusia tergambar di sana mirip. Aku gegas ke dapur yang tak kalah kumuh dan berantakan. Ku cari korek api di meja kompor yang telah tertimbun reruntuhan kotoran. Ketemu, masih tersisa 2 batang. Semoga masih bisa digunakan. Ku bawa benda tersebut keluar. Kerudungku sampai tersangkut kaca dan sobek. Hari mulai senja, tidak ada seorang pun yang melintas di sekitar jalan rumahku.
Gemetar ku nyalakan satu batang korek api. Sialnya belum sampai membakar kain sudah mati tertiup angin. Kesempatan terakhir, aku mulai gelisah. Ku tarik nafas panjang lalu menahannya. Bismillah, bisikku menyalakan barang korek terakhir. Api langsung membakar kain kemal tersebut. Aku bersandar pada motor, menyaksikan bagaimana benda tersebut perlahan menjadi abu. Samar terdengar kegaduhan di alam sana. Aku pura-pura tidak tahu. Bahkan saat beberapa makhluk mulai merangkak mendekatiku. Dering ponsel mengejutkanku. Panggilan dari klinik Cempaka membuat jantungku berdebar. Ada perasaan aneh yang menjalar. Assalamualaikum, sapa suara dari seberang sana. Suara Pak Bayan. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Aku menelan ludah. Apa Ibu bisa kemari sekarang? Mas Rama meninggal dunia baru saja. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.